Hey, hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, hey, hey. Another day, another symptom. Another rhyme, another rhythm. Hakikat pendidik. Dikutip dari Abu Dinata, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang bekerja di dalam bidang pendidikan. Kalau kita lihat secara fungsional, pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan keterampilan. Dan ini juga menunjukkan bahwa pada akhirnya pendidik diartikan sebagai suatu profesi atau keahlian tertentu yang bekerja di dalam bidang mendidik atau memberikan pendidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik. Tugas-tugas dari seorang pendidik adalah yang pertama membimbing peserta didik, dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang diperlukan, seperti pengetahuan keagamaan dan lain sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tugas pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, serta membawa hati manusia untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tanggung jawab dari seorang pendidik adalah yang pertama bertanggung moral, kedua bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, ketiga tanggung jawab kemasyarakatan, keempat bertanggung jawab dalam bidang keilmuan. Tujuan pendidik. Pendidik adalah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya demi mencapai kedewasannya. Mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. C. Syarat-syarat dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Syarat-syarat umum bagi seorang pendidik adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Menurut H. Mubait, syarat untuk menjadi seorang pendidik yaitu: yang pertama, harus beragama; yang kedua, mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama; yang ketiga, tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis; dan yang keempat, harus memiliki perasaan panggilan murni. Hakikat peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Di dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga mereka harus diperlukan sebagai subjek pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu bimbingan dan pengarahan. Dalam hal ini, keharusan untuk mendapatkan pendidikan itu, jika diamati lebih jauh, sebenarnya mengandung aspek-aspek kepentingan, antara lain, yang pertama, aspek pedagogis. Dalam aspek ini, para pendidik mendorong manusia sebagai animal in the kingdom, makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataannya, manusia dapat dikategorikan sebagai animal, artinya binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang pada umumnya tidak dapat dididik, melainkan hanya dilatih secara dresser. Adapun manusia dengan potensi yang dimilikinya dapat dididik dan dikembangkan ke arah yang diciptakan. Kedua, aspek sosiologi dan kultural. Menurut ahli sosiologi, pada prinsipnya manusia adalah maukrus, yaitu makhluk yang memiliki watak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Ketiga, aspek tauhid. Aspek tauhid ini adalah aspek pandangan yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Menurut para ahli disebut homo divinius atau makhluk yang percaya adanya Tuhan, atau disebut juga homo religius atau makhluk yang beragama.
3. Hakikat masyarakat. Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antarhubungan dan interaksi. Dengan demikian, masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya masyarakat itu sendiri. Untuk mengerti bentuk dan sifat masyarakat dalam mekanismenya, ada ilmu masyarakat atau sosiologi, agar lebih baik apabila ia mengenal masyarakat di mana ia menjadi bagian daripadanya, karena tiap-tiap pribadi tidak saja menjadi masyarakat secara pasif. Teori-teori tentang hakikat masyarakat yang berkembang dan dianut dunia pada umumnya adalah 1. Teori atomistik. Pada periode masyarakat sebelum terbentuknya negara seperti yang kita kenal sekarang atau pre-social state, manusia sebagai pribadi adalah bebas dan independen. Dengan demikian, masyarakat dibentuk atas dasar kehendak bersama. Untuk tujuan bersama para kemudian menjadi warga masyarakat itu. Pribadi manusia sebagai individu memiliki kebebasan, kemerdekaan dan persamaan di antara manusia lainnya. Karena didorong oleh kesadaran tertentu, mereka secara sukarela membentuk masyarakat dan masyarakat dalam bentuknya yang format ialah negara. Oleh sebab itu, masyarakat adalah perwujudan kontrak sosial, perjanjian bersama warga masyarakat itu. Berdasarkan asas pandangan atomisme ini, penghargaan kepada pribadi manusia adalah prinsip utama. Artinya, setiap praktik tentang kehidupan di dalam masyarakat selalu diarahkan bagi pembinaan hak-hak asasi manusia demi martabat manusia. Yang kedua adalah teori organisme. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dan berkembang di masyarakat. Manusia lahir dalam wujud serba lemah, lahir dan batin. Keadaannya dan perkembangannya amat bergantung atau dependen kepada orang lain, minimal keluarganya. Prinsip pelaksanaan pola-pola kehidupan di dalam masyarakat menurut teori organisme antara lain yang pertama, bahwa kekuasaan dan kehendak masyarakat sebagai lembaga di atas hak, kepentingan, kehendak dan cita-cita. Yang kedua, lembaga masyarakat yang meliputi seluruh bangsa secara nasional, bersifat fungsional, pendidikan berfungsi mewujudkan warga negara yang ideal, bukan manusia sebagai yang ideal. Yang ketiga, teori integralistik. Pelaksanaan asas-asas menurut teori integralistik yang dapat penulis samakan dengan teori kekeluargaan adalah berdasarkan keseimbangan antara hak-hak atau asasi dan kewajiban-kewajiban atau asasi. Praktek tata kehidupan sosial berdasarkan kesadaran nilai-nilai, norma-norma sosial yang berlaku dan dijunjung bersama baik oleh individu sebagai pribadi maupun oleh masyarakat sebagai lembaga. Kesadaran atas nilai asasi demikian berarti merupakan dasar bagi tiap individu untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara maksimal. Hubungan hakikat masyarakat, peserta didik, guru atau pendidik dalam pembelajaran kehidupan. Hubungan pendidik dengan peserta didik. Cara untuk menciptakan hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Yang pertama, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Hubungan pendidik dengan orang tua atau wali peserta didik. Cara untuk menciptakan hubungan antara pendidik dengan orang tua peserta didik adalah yang pertama, guru berusaha membina hubungan kerja sama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang tua lain yang bukan orang tua atau walinya. Hubungan pendidik
dengan masyarakat. Adapun cara untuk menciptakan hubungan antara pendidik dan masyarakat adalah: yang pertama, guru menjalin komunikasi dan kerjasama harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Yang kedua, guru mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Program Adiwiyata tingkat nasional terdiri dari Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri. Salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri yang konsisten dengan menerapkan komponen program Adiwiyata melalui berbagai program, salah satunya yaitu program Bank Sampah pada SMKN 6 Malang. Di tengah keprihatinan mengenai banyaknya sampah di sekolah, SMKN 6 Malang memberikan layanan berupa bank sampah kepada warga sekolah sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Dengan menyetorkan sampah ke bank sekolah, sampah akan ditimbang dan hasilnya pengukuran tersebut akan dikonversikan ke dalam nilai rupiah yang mana selanjutnya dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan. Sulang 2017. Siswa dengan karakteristik berbeda-beda tentu saja membutuhkan stimulus yang berbeda pula untuk dapat menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi